صلوا على نور الذي عاج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Meneruskan kisah perjalanan Nabi. Mudah-mudahan kisah-kisah ini membuat iman kita bertambah dan wawasan kita bertambah dan keberkahan Allah untuk kita. Pemirsa TV Al-Wafa Talim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma ata ala khashabatin ala tariq. Kejadian yang aneh dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjumpai satu kayu yang berada di jalan. Kayu ini tidak ada yang lewat di situ kecuali dipukul dan dirobek bajunya. Malah Nabi berkata, "Mahat ya Jibril, ini kayu apa? Enggak ada yang jalan kecuali dipukul dan dirobek bajunya oleh kayu ini." Kalau hada mathalu aqwamin min ummatik. Ini contoh dari umatmu wahai Muhammad. Yaquduna ala tariq fayaqta'unahu. Mereka senang duduk di pinggir jalan dan mengganggu orang yang lewat. Kemudian Jibril membaca ayat Al-Quran, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Nabi SAW mengancam kita, melarang kita untuk duduk di pinggir jalan mengganggu orang yang lewat. Iyyakum wat turuqat. Dalam hadis Nabi bersabda, jangan kamu duduk di jalan. Kalau sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak ada tempat untuk duduk, adanya di pinggir jalan, kami duduk di sana berbincang-bincang tentang ilmu, tentang iman dan seterusnya. Artinya ibadah di sana. Nabi mengatakan kana walabut, kalau itu harus fa'ti tariq haqqah. Maka hendaknya kamu memberikan hak jalan. Apa hak jalan? Jangan kamu melihat yang haram. Kamu harus menunaikan amal ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Artinya sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Pelajaran bagi kita, jauhi tempat-tempat yang dimana kita akan mengganggu seseorang atau seseorang terganggu dengan adanya kita. Kemudian summa ata ala rajulin, summa ra'a rajulan, melihat seseorang yasbahu fi nahrin min damin. Orang ini berenang dari sungai darah. Ada air darah yang sangat banyak sampai berupa sungai, dan orang ini berenang di dalamnya dan dilempari dengan bebatuan yang sampai mereka telan. Kalau apa ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, hada mathalu akilir riba. Ini contoh orang yang makan makanan hasil riba. Kerjanya riba. Maka dia mendapat siksa di hari kiamat. Berenang dari sungai dari darah dan makan batu-batuan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallah akilir riba ila akhir hadis. Allah melaknat orang yang memakan makanan riba, bahkan saksinya dilaknat oleh Allah, pencatatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Al-Quran pun menyatakan kalau kamu enggak mau berhenti dalam berbuat riba, bermuamalah riba, maka Allah umumkan perang dengan Allah dan Rasul. A'udzubillah. Ulama mengatakan tidak ada dosa yang diumumkan perang oleh Allah kecuali dua dosa. Pertama, makan makanan riba. Yang kedua, mengganggu awliya illah. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi." Hadits qudsi, siapa kata Allah yang mengganggu waliku, maka aku umumkan perang denganku. Dua dosa ini banyak membuat orang su'ul khatimah, mengganggu wali Allah, mencaci wali Allah, atau memakan makanan riba. Sedikit yang selamat setelah berbuat dua dosa ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Summa ata ala rajulin, kemudian Nabi meneruskan perjalanan. Bertemu seseorang, qad jama'a huzmata hatabin. Dia telah memikul beberapa kayu yang berat. Jalannya sudah sempoyongan, enggak mampu membawanya. Tapi yang aneh, dia minta untuk ditambah lagi kayu itu. Dia minta untuk ditambah lagi bebannya. Maka Rabbi bertanya, "Mahada Jibril? Kenapa orang ini udah sempoyongan bawa kayu enggak mampu, kok malah minta tambah? Kan tambah hancur dia." Maka Jibril menjawab, "Hada rajulun min ummatik." Ini salah satu contoh umatmu. Takun indu amanatun nas la yaqdir ala adaiha. Dia membawa amanat dari orang, dia enggak mampu. Contoh seorang pejabat, tingkat bawah dia enggak mampu, tapi dia minta ditambah lagi, minta ditambah beban lagi, minta jadi penguasa yang lebih tinggi lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang yang nafsu untuk jadi penguasa, yang nanti di hari kiamat dia tidak mampu untuk membawa amanat itu. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Nabi bersabda, kamu akan berlomba-lomba untuk jadi penguasa, untuk ingin jadi penguasa suatu desa, suatu kecamatan, suatu kota, suatu provinsi, satu negara. Kamu akan berlomba-lomba dan berebut kekuasaan itu. Wasatakunu nadama yaumal qiyamah, dan itu akan jadi penyesalan bagimu di hari kiamat. Selamatkan diri kita, jangan kita memikul beban yang kita tidak mampu. Amanat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ata'ala qaumin, beliau mendatangi suatu kaum, yang mana kaum tersebut menggunting lidahnya sendiri. Setelah digunting lidahnya dan bibirnya, habis, kembali lagi itu lidah dan bibir dan digunting lagi. Lidah dan bibirnya dia gunting sendiri, dikembalikan lagi oleh Allah, dia gunting lagi, dikembalikan lagi oleh Allah, dia gunting lagi. Rasulullah menjawab, bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula'i khutaba'u fitnah, khutaba'u ummatik yaquluna ma la yaf'alun. Mereka lah orang-orang yang pandai berbicara di umatmu. Mereka pandai berucap tapi tidak pandai beramal. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan saya dan teman-teman yang sudah menjadikan khutbah sebagai keinginannya, sebagai aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan niat kita lillah wa fillah, dan Allah berikan kepada kita
taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan apa yang kita anjurkan kepada orang. Walaupun kita tidak mampu melaksanakan semua yang kita anjurkan, tapi hendaknya diri kita tuntut untuk melaksanakannya, dan kita merasa bersalah di setiap saat, walaupun dalam keadaan kita memberikan ceramah, dan yang kita merasa berbuat salah dan kurang, tidak bisa melaksanakan apa yang telah kita katakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kisah ini, dan kisah ini bukan menjadi penghalang untuk kita berdakwah, untuk kita menasihati orang yang masuk dalam hadis ini atau masuk dalam firman Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu, besar dosanya di sisi Allah jika kamu mengucapkan hal yang tidak kau lakukan. Masuk dalam ayat ini atau kisah ini orang yang hanya mengajak ke berbuat baik, tapi dirinya tidak ada keinginan berbuat baik. Dia biarkan dia meninggalkan kebaikan itu, atau melarang berbuat jelek, tapi dia biarkan nafsunya melakukan kejelekan itu tanpa adanya penyesalan. Ini yang masuk dalam ayat dan kisah ini. Tapi seseorang yang mengajak ke kebaikan, dia berusaha melakukan kebaikan itu walaupun tidak sempurna. Melarang orang berbuat jelek, dia berusaha menjauhi perbuatan jelek itu walaupun tidak sempurna, dan dia menyalahkan dirinya, merasa bersalah dan hina di hadapan Allah karena belum melaksanakan perintah, belum menjauhi larangan dengan sempurna. Hal ini tidak masuk dalam ayat ini. Mudah-mudahan orang semacam ini datanglah taufik hidayah dari Allah, sehingga dia menjadi bukan hanya pandai bicara, tapi menjadi uswah hasanah, pandai untuk bisa untuk ditiru karena kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah-kisah ini pelajaran bagi kita, hikmah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang mulia dan selamat. Amin ya rabbal alamin.